Sistem pemerintahan dalam Alkitab berbeda dengan sistem pemerintahan yang kita kenal sekarang. Jika dalam sistem pemerintahan modern, sebuah negara dipimpin oleh satu orang kepala pemerintahan yang disebut presiden, presiden memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan dan menentukan arah kebijakan suatu negara. Tapi yang unik pada sistem pemerintahan pada bangsa Israel di Alkitab, otoritas tertinggi tidak dipegang oleh seorang pemimpin, tapi oleh Allah sendiri. Sistem pemerintahan ini disebut teokrasi atau pemerintahan yang dikepalai oleh Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang memilih wakil atau perantaranya seperti imam dan para nabi yang bisa disebut sebagai penyambung lidah Allah. Di zaman perbudakan Mesir, Allah memilih Musa untuk menjadi wakilnya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah itu, Yosua dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah perjanjian. Barulah di tanah perjanjian, bangsa Israel dipimpin oleh seorang yang disebut hakim, yang berfungsi mengadili dan memimpin bangsa Israel. Dan Samuel adalah imam sekaligus hakim bagi bangsa Israel. Tapi setelah Samuel, bangsa Israel menginginkan seorang raja. Lalu Samuel menemukan Saul dan mengurapi Saul menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. 1 Samuel 8 ayat ke-7, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Setelah ini, pemilihan pemimpin bangsa Israel disebut sebagai raja. Lalu Daud diangkat menjadi raja karena jasa besarnya memenangkan bangsa Israel di berbagai pertempuran dan bangsa Israel mencintai Daud. Setelah itu, pengangkatan raja bangsa Israel diangkat berdasarkan keturunan, yaitu keturunan Daud. Dan Allah sendiri berjanji bahwa akan ada keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Daud. Dia adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri datang pertama kali bukan untuk mendirikan kerajaan secara fisik di bumi, tapi lebih kepada kerajaan rohani dengan Yesus sebagai pusat otoritas tertinggi karena dialah Allah yang menjadi manusia. Inilah teokrasi pada zaman perjanjian baru. Nanti pada kedatangan yang kedua kali, Tuhan Yesus akan memerintah kerajaan 1000 tahun secara fisik. Jadi kita boleh memilih sesuai hati nurani setiap pemilih, tapi tetap harus tunduk kepada pemerintah yang akan terpilih nanti karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan.